Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Namanya pakai kelas ya, dan kita tunggu dulu teman-temannya sekitar 1 menit sampai 2 menit ya. Baik, Bu. Namanya diganti dulu, nanti kan nggak ada absen ya, jadi kan reportnya langsung dari Zoom-nya, biar gampang sortingnya. Baik, Bu.
Oke, kita mulai saja. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar? Terdengar, Bu, jelas. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain menyusul aja ya, resiko ya. Nggak usah kita tungguin lagi ya, karena sudah jam 10:10. Oke, mungkin yang kelas D belum kenal Ibu ya. Hari ini Ibu gantikan dulu Bu Firas, kita sama-sama belajar 2 kelas karena Bu Firasnya juga sedang ada musibah ya, dan masih nungguin ibu mertuanya, jadi lagi sakit juga ibu mertuanya. Hari ini kita akan lanjutkan dengan topik interaksi sosial ya. Tapi sebelumnya coba kita ingat-ingat dulu ya, kalau misalnya desain interaksi itu ngedesain apa? Desain interaksi. Desain apa ya? Desain interaksi gitu. Biasanya kalau dengar kata desain, oh itu kayak seni ya Bu ya, misalnya desain sketsa gitu ya, atau misalnya desain produk gitu. Kok ini desain interaksi? Ria, Bu. Kria ya. Apa yang didesain? Ya memang interaksi, emang rancangan interaksi gitu. Jadi dari yang sebelum-sebelumnya kan ada wireframe ya, itu kan buat ngerancang apa? Antar muka ya, user interface. Interface. Interaksi juga kan antara pengguna, ya enggak? Yang nanti menjelaskan sebab akibat dari kegiatan yang dilakukan. Contohnya kalau misalnya kita suka nonton YouTube kan? Suka, Bu. Di play ada ikonnya ya di tengah-tengah. Iya, Bu. Bentuknya segitiga, yang icon orang udah tahu kalau itu tuh play di segala macam elektronik juga ya. Simbol seperti itu kan play ya. Ketika kita tekan, hilang ya. Kan asalnya ada di tengah-tengah kan gambarnya gitu. Sama juga kalau misalnya nge-pause kayak gitu kan, seolah-olah teh hilang gitu si ikonnya itu ke dalam video player. Di situ kan selain berguna waktu kita lihat, ih bagus gitu ya. Seperti itu gitu. Ada experience-nya, ada interaksi di situ gitu. Jadi itu sebagai apa sih? Sebagai penanda ya, sebagai penanda bahwa si play pause itu tuh memang berfungsi, ada feedback ke user-nya, seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu topik yang menarik ya, interaksi sosial. Kok kayak pelajaran IPS gitu? Kita udah sering nih berinteraksi, contoh interaksi sosial apa? Kita kan manusia nih ya, terakhir sebagai makhluk sosial gitu kodratnya. Pasti melakukan interaksi sosial. Coba ada yang bisa menyebutkan salah satu contoh interaksi sosial yang kita lakukan sehari-hari? Ngobrol dengan orang lain. Ngobrol seperti ini, ya nggak? Menyapa dan senyum kepada jual beli, tetangga. Bu. Iya, Jual beli. Pak, jual beli, marahin adik kita misalnya ya, atau kita dimarahin balik sama ibu kita, itu kan sebuah interaksi sosial ya, berkomunikasi dengan dosen seperti ini atau berdiskusi nanti dengan teman-teman kalian, itu kan contoh dari interaksi sosial. Itu kan sudah terjadi ya, walaupun teknologi informasi dan komunikasi itu belum berkembang seperti saat ini, bener nggak? Dari zaman kapan tuh? Zaman baheula ya, bahasa Sundanya. Terlebih lagi sekarang kita hidup di era yang seperti ini gitu, seperti tidak ada batasan waktu, ruang, ya nggak? Kita nih Bu. kalau misalnya media sosial, main medsos nggak? IG?
Twitter. Main. Kita postingnya kapan, ada interaksinya kan? Di komennya kapan? Tetap kita masih bisa baca ya. Dalam waktu yang berbeda, dalam tempat yang berbeda. Ada istilah netizen julid. Ya, mereka berinteraksi di medsos ya, ngeluarin komentar-komentar yang pedas misalnya gitu. Nah, itu juga salah satu dari interaksi. Ada Twitter ya nggak? Facebook apalagi? WA. WA, iya. Ada pet ya. Kita punya bakat Lain. bakat misalnya suka gambar, bisa di-pin it ya, semua image-image yang kita suka atau yang kita buat sendiri gitu kan. Sehingga manusia itu sekarang lebih mampu berkolaborasi ya dan bekerja sama gitu dari belahan dunia manapun ya bisa bertemu gitu, tidak seperti dulu masih susah terbatas dengan jarak ya misalnya. Nah, media-media seperti tadi kan itu membuat kita bersosialisasi ya di era zaman now gitu kan. Lalu apa nih nyambungnya sama desain interaksi? Nah, apa aja nanti yang bisa kita pelajari dan analisis berkaitan dengan desain interaksi? Mari kita bahas hari ini dengan topik interaksi sosial ya. Agendanya ada apa? Kita lihat menu-menunya hari ini. Ada 5 dengan kesimpulan 5 itu. Yang pertama, mekanisme sosial. Bagaimana mekanisme sosial itu nanti kita bahas. Yang kedua ada fenomena media sosial ya. Digital media. Kita akan bahas fenomena medsos. Lalu yang ketiga ada telepresence. Ini kita bahas juga apa sebenarnya itu telepresence dan nanti nyambung dengan shareable teknologi ya. Apa saja teknologinya sehingga nanti nyambung ke co-presence dan kita bisa tarik kesimpulan setelah menganalisis fenomena-fenomena yang terjadi. Baik, kita akan mulai dengan mekanisme sosial. Nah, mengapa kita perlu memahami interaksi sosial nih ya di sini ya? Padahal kan tiap hari tadi kita sebenarnya sudah berinteraksi dengan teman kita, dengan keluarga ya. Apa relevansinya gitu? Apa relevansinya dalam mempelajari desain interaksi gitu ya. Nah, seperti sudah kita singgung tadi, desain interaksi kan mendesain ya, salah satunya mendesain interaksi ya, mendesain interaktif produk. Maka dari itu kita harus memahami dulu yang namanya mekanisme sosial. Agar apa? Nanti agar desain produk kita yang interaktif itu dapat mendukung bagaimana manusia dapat berinteraksi. Nih, nyambungnya sama interaksi sosial kan. Waktu awal juga pernah ya ada bahasan atau definisi ini ya dari Prisharp sama Roger ya. Kalau kita itu diharapkan bisa membuat produk yang interaktif yang bisa mendukung bagaimana manusia yang menggunakannya itu dapat berinteraksi dan berkomunikasi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, dengan demikian kita perlu memahami bagaimana sebuah interaksi sosial bekerja. Sehingga nanti ke depannya kita bisa desain dan lebih-lebih kita harus bisa mengevaluasi aplikasi yang bahkan melibatkan lebih dari satu orang. Banyak kan aplikasi yang melibatkan lebih dari satu orang? Contohnya apa? Aplikasi yang digunakan lebih dari satu orang. WA ada timbal balik di situ ya, ada percakapan di situ, ada chat yang kadang nggak dibales, cuma di-read doang, kasihan deh lu. Itu ada yang nggak aktifin centangnya ya, biar disangka
belum baca ya, padahal udah baca. Sebuah interaksi juga ya, seperti itu kan. Nah, pertanyaannya seperti apa implikasi interaksi sosial terhadap produk yang ada? Pertama, kita perlu perhatikan nih ya. Yang pertama itu produk kita tuh digunakan oleh beragam tipe pengguna, ya enggak? Tidak hanya satu pengguna atau tidak hanya oleh satu kategori pengguna. Walaupun tadi aplikasi yang WA, selain WA juga tetap kan, walaupun dia dipakainya individu, tapi usernya kan banyak dari berbagai macam kategori ya, bukan dari macam satu kelompok aja gitu. Lalu yang kedua di sini ada interaksi ya, terdapat berbagai macam tipe komunikasi dan interaksi yang kita perlukan dalam berbagai komunikasi dan berbagai konteks yang ada. Tentunya misalnya konteks pembelajaran ya, di Google Classroom, di situ. Terus dalam konteks pekerjaan ya, kita punya aplikasi misalnya manajemen Trello ya, yang membagi-bagi tugas, kamu job desk-nya apa, ini ada deadline tanggal segini, ada checklist-annya, udah dikerjain atau belum misalnya. Jadi terdapat ciri dan karakteristik yang berbeda. Jadi kok di setiap konteks itu nggak bisa disamain, konteksnya apa nih, belajar, bekerja, santai gitu ya, atau yang seperti apa. Nah, ini yang perlu kita sadari dalam mendesain aplikasi yang kita perlukan. Lalu ada lagi selain tadi user ya, usernya beragam, tipe pengguna, interaksinya ada banyak macam interaksi dan komunikasi dalam konteks yang berbeda. Lalu terakhir ada adaptasi. Di sini adaptasi mekanisme yang relevan ke dalam produk. Nah, ini diperlukan analisis yang cukup mendalam dari apa yang kita pahami atas sebuah mekanisme sosial ke dalam satu desain aplikasi. Jadi dengan demikian diharapkan produknya nanti ya dapat mendukung interaksi dan komunikasi di antara pengguna yang ada. Semoga bisa dipahami sampai sini. Kita lanjutkan lagi. Mekanisme komunikasi diterapkan sesuai dengan media yang digunakan. Kemampuan produk dalam mendukung komunikasi akan mempengaruhi kemampuan pengguna dalam berkolaborasi. Kita tilik lagi lebih dalam, ada beberapa jenis komunikasi di sini ya. Kita bisa menjelaskan jenis komunikasi ini secara umum ya, dalam bentuk matriks. Ini dalam bentuk matriks ya. Ada matriks yang mengkombinasikan waktu dengan tempat ya, bisa dilihat di slide. Mengkombinasikan waktu dengan tempat. Waktunya apa aja di sini? Waktunya ada yang sinkronus dan asinkronus ya. Same time ya, di waktu yang sama dan di waktu yang berbeda. Dan dikombinasikan dengan tempat. Tempatnya ada same place, ada different place ya. Di tempat yang sama dan di tempat yang berbeda. Jadi ada 4 jenis komunikasi secara umum berdasarkan tempat dan waktu. Tinggal kita pasang-pasangin aja. Ada yang same place dan same time ya. Ada yang same place tapi different time. Ada yang different place, same time. Ada yang different place atau berbeda tempat tapi berbeda juga waktunya. Nah, ini tadi ada dari matriks yang tadi kita pasang-pasangin ya. Ada asinkronus same place, ada asinkronus different place, ada sinkronus same place, ada sinkronus different place. Yang pertama, asinkronus same place ya. Contoh komunikasinya apa?
Asinkronus, same place. Berbeda waktunya, tapi tempatnya sama. Komunikasi berbeda waktu, tapi tempatnya sama. Kayak misalnya kalian berorganisasi ya, terus di sekretariat itu nyimpen post-it jadwal atau to-do list. Kalian nulis di situ satu, terus kalian pulang. Lalu ada rekan kerja kalian yang lihat, sama-sama lihat di papan yang sama, di post-it yang sama, berinteraksi di situ, bilangnya sudah dikerjakan misalnya, seperti itu. Tempatnya sama, tapi waktunya berbeda. Kalian lagi ada di rumah, ibu kalian lagi pergi, tapi kalian, aduh ada sesuatu nih harus keluar rumah, tapi pulsa nggak ada. Nulis pesan ditaruh di kulkas, misalnya. Atau pesan sesuatu kepada ibu kalian misalnya ya. Nanti ibu kalian pulang, lihat ada post-it nempel di situ gitu. Nah, itu contohnya ya. Kalau di sini menggunakan post-it pada whiteboard schedule untuk memberitahu daftar tugas kuliah yang harus diselesaikan. Mungkin ke teman lainnya ya. Kan di sini ada interaksi lebih dari satu orang ya. Sama tempatnya, beda waktunya. Lalu yang kedua. Asinkronus, different place. Udah berbeda ya. Berbeda waktunya, beda juga tempatnya. Misalnya di sini pengumpulan tugas membuat skenario sebuah aplikasi pada Classroom mata kuliah desain interaksi ya di LMS misalnya. Atau kita menanggapi thread di sebuah postingan. Bisa di LMS, di sosial media, komentar, Instagram ya. Itu kan dilakukan di tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda, tidak satu waktu. Same place, sinkronus. Tempatnya sama, waktunya sama. Coba komunikasi seperti apa yang ini? Selain seminar tugas akhir mahasiswa misalnya. Ada yang bisa memberi contoh? Tempatnya sama, waktunya sama. Sering Rapat, kita Bu. Iya, rapat offline ya tentunya ya. Rapat organisasi, rapat RT, rapat RW ya. Tempatnya sama misalnya di balai desa gitu atau di kantor ketua RT ya dan lain sebagainya. Tempatnya sama, waktunya sama. Different place, same time ya. Di sini tempatnya beda, tapi waktunya sama. Zoom. Kayak gini ya. Zoom meeting, teleconference ya. Pakai Skype, pakai Webex ya, dan lain Video sebagainya. call. Video call. Berkomunikasi dengan lawan bicara pada waktu yang bersamaan di tempat yang berbeda. Nah, percakapan juga itu ada aturannya. Di sini ada yang namanya percakapan sinkron atau tatap muka. Siapa Bu yang bikin aturannya? Ini terdapat beberapa aturan mekanisme percakapan menurut Sek dan kolega ya. Menurut penelitiannya ada beberapa aturan. Aturan yang pertama, bagaimana percakapan secara tatap muka itu dilakukan, itu seseorang menginisiasi percakapan dengan memilih pembicara selanjutnya melalui sebuah pertanyaan, opini, atau permintaan.
kajiannya menarik ya. Terus ada lagi aturan yang kedua. Pembicara lain mulai berbicara ya. Lalu yang ketiga, pembicara sebelumnya melanjutkan percakapan. Nah, dengan mekanisme seperti ini kita bisa dapat melihat ya bagaimana sebuah pembicaraan dari satu orang dan lawan bicaranya berlangsung. Selama ini kita kan percakapan yang nggak sadar aja Bu, kayak nggak ada aturan-aturan gitu ya, ngalir gitu aja gitu. Ya ngobrol ya, nggak nggak mikirin, aduh aturan pertama, aturan kedua, aturan ketiga. Nah, setelah dikaji, itu seperti ini aturannya, aturan 1, aturan 2, aturan 3. Nah, kajiannya dilakukan oleh penelitinya ini tahun 78, sudah cukup lama. Beberapa aturan lainnya kita terus dapat berbicara ya secara bergantian. Lalu kadang kita kasih sinyal nih untuk melanjutkan pembicaraan misalnya atau menutup percakapan kayak tadi Ibu bertanya kan lalu ada yang respon. Ketika ada yang respon kan Ibu berhenti ya karena oh ini kayaknya mau ngomong nih gitu kan. Ada gelagat-gelagat mau mengeluarkan suara misalnya. Lalu memberi pengulangan untuk klarifikasi ya atau ada penekanan di sini termasuk isyarat ya secara implisit dan eksplisit kalau tatap muka langsung nih ya. Nah, sebagai bahan refleksi juga kalian dapat memikirkan nih bagaimana ya aturan-aturan ini jika diimplementasikan atau diaplikasikan dalam sebuah desain aplikasi atau sistem. Apakah aturan yang tadi ada 3 ya, itu berlaku gitu ya, tetap berlaku dalam percakapan digital gitu? Atau seperti apa? Ada perbedaankah di dalam percakapan tatap muka, aduh belibet, percakapan tatap muka tadi dengan kalau kita tidak tatap muka ya? Ada nggak bedanya? Kita lihat bedanya nanti ya, pasti ada perbedaannya. Nah, kita ke media sosial sebelum itu ya. Di media sosial ini main medsos, WA-an pernah? Kayak tadi Sering. nggak aturannya? Enggak, Bu. Nah, Assalamualaikum Bu, maaf misalnya saya tidak bisa menghadiri perkuliahan. Sama ibu teh nggak dibales, misalnya ya. Kalau aturan tadi kan aturan 1 ya, aturan 2 terus bicara ya, lalu si lawannya itu kan. Kalau di media sosial? Yang sesuai aturan mah seperti menghubungi customer service kayaknya. Ya, nah ya bicara ya langsung gitu ya itu. Kalau CS-nya asli manusia ya, kadang kalau robot nggak nyambung juga, dia pakai AI dan dia sesuai dengan kata kunci yang ada di list itu ya kayak bot gitu. Nah, ini aturan yang ada dalam percakapan online. Seseorang menginisiasi percakapan dengan memilih pembicara selanjutnya ya melalui sebuah pertanyaan, opini atau permintaan. Kirim WA ke teman, udah ngerjain tugas desain interaksi, tanda tanya gitu. Udah dicentang. Nah, berarti saatnya si temennya itu yang di WA memberikan di sini memberikan respon. Apa bedanya sama yang tadi? Kalau aturan 2 di sini pembicara lain mulai berbicara. Kalau di percakapan online seperti chat ya, itu menunggu
kalau ada respon ya. Nah, aturan yang ketiga, pembicara sebelumnya melanjutkan percakapan. Responnya kan bisa macam-macam, ya bisa nggak dibales, lalu kalau nggak dibales gimana si pembicara 3? Paling sebel dah kalau misalnya lihat WA, P gitu, kalau misalnya nggak direspon gitu. Apa ini? Udah irit, ibu nggak ngerti lagi ya, pengen ngerespon balik langsung diblok gitu. Itu aturan-aturan dalam percakapan online ya. Tadi sudah kita bandingkan dengan aturan pada kajian sebelumnya. Bergantian giliran dalam berbicara, pemberian sinyal untuk melanjutkan pembicaraan, ada penutupan juga sama, pengulangan untuk klarifikasi, isyarat implisit atau eksplisit, dan di sini yang berbeda juga adalah adanya penggunaan emoticon ya. Kalau tatap muka langsung pakai emoticon gitu, lihat aja ya Enggak, Bu. ekspresinya ya. Langsung ekspresinya, Bu. Ekspresinya ketika chatting pakai emoticon, padahal hatinya sedang bersedih, emoticonnya senyum. Oh. Bisa jadi kan kalau misalnya tatap muka kita bisa melihat ekspresinya langsung. Nah, misalnya hai gitu kan, ya gue dikacangin, nah bilangnya gitu. Ada respon yang positif ya, dibales gitu. Ada juga yang mau bales tapi dia mengalihkan pembicaraan ya. Contoh CV dong, ya besok aja. BTW tadi ngerjain apa, itu kan pengalihan ya, pengalihan topik. Ada yang tidak ada respon. Jangan baper ya waktu lihat materi yang ini. Sama Bu kayak saya nggak dibales-bales bilangnya gitu. Nah, apa aja ya kalau gitu yang mempengaruhi bagaimana pengguna memilih media komunikasi. Di sini terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu pertimbangan waktu dan jarak. Kemudian yang kedua, berapa jumlah partisipannya. Nah, keduanya ini merupakan variabel penting dalam membangun komunikasi digital. Jadi mempengaruhi bagaimana mekanisme sinkronisasi percakapan dan bagaimana alur percakapan yang terjadi. Lanjut kita masuk ke telepresence ya. Telepresence di sini merupakan kemampuan teknologi untuk membuat penggunanya merasa hadir selayaknya pada situasi tatap muka. Offline vs VR chat ya. Kalau offline gimana sih kita lihat percakapan terjadi secara langsung di tempat yang sama. Coba bandingkan dengan VR chat ya. Virtual reality serasa ada di situ melihat sesosoknya gitu ya, tapi sebenarnya tidak di tempat yang sama, cuman kehadirannya kayak ada di sebelah kita. Atau bisa juga kita pakai aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia ya. Di sini contohnya ya, sekarang karena semenjak daring, PJJ itu jadi semakin menjadi sebuah kebutuhan ya. Video call, meeting online gitu. Kita butuh interaksi, pembelajaran, bekerja. Mungkin kalau sebelum pandemi di Indonesia belum sebutuh dan se-booming ini gitu. Contoh-contohnya dari tahun 92 ya. Padahal sudah ada. Nah, ini juga tahun 93 ada yang namanya Clearboard.
mau gambar langsung ada wajahnya tuh ya. Sama seperti kita sekarang. Cisco System. Dan ada lagi selain telepresence ya tadi ada yang namanya Team Viewer. Mungkin ada yang pernah pakai aplikasinya. Kita punya laptop, periksain dong ini laptop saya misalnya gitu. Tapi kita nggak ada di tempat yang sama. Oh iya boleh pakai Team Viewer sehingga pengguna lain mengambil alih fungsi komputer seolah-olah berada di sisi pemilik komputer secara langsung ya. Iya kenapa Muhammad Ridwan? Izin Bu, mau antar ibu saya ke stasiun Cikarang ya Bu. Iya boleh, silakan. Hati-hati. Kita lanjutkan lagi setelah Team Viewer. VR ya. Menampilkan objek fisik virtual seolah-olah berada di sekitar kita. Mungkin ini sudah sering mendengar ya, bagaimana kita menampilkan objek virtual. Sudah banyak dipakai di ranah pendidikan, militer, kesehatan ya, sebagai sarana juga untuk berlatih selain di game ya. Banyak dipakai VR. Teknologi hologram 3D, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke shareable technology. Ini ada kaitannya dengan co-presence ya. Bagaimana nih dengan shareable technology gitu? Kenapa berkaitan dengan co-presence? Karena di sini kemampuan teknologi untuk digunakan bersamaan dalam satu waktu. Telepresence membuat komunikasi digital menjadi lebih hidup ya. Sini ada 3 mekanisme dalam co-presence. Yang pertama, shareable interface, ada koordinasi fisik, dan ada awareness di sini. Kita bisa melihat implementasinya, mainan Kinect ya, VR Smartboard, Surface, pakai Kinect, atau on-site ya, virtual visit to Mars, berkunjung secara virtual ke Mars. Nah, nanti kita akan analisis ya, kita lihat videonya. Ibu stop share screen dulu, kita lihat videonya bersama-sama. Ini paling jauh dari mana nih? Soalnya Ibu belum tahu banyak sama anak-anak 2020. Yang dari Sumatera ada. Kalimantan, luar Pulau Jawa. Kami dari Garut, Bu. Oh, dari Garut. Jauh banget itu. Saya paling jauh, Bu. Di mana? Belakang kampus. Itu pakai ini aja ya, bikin flying fox dari lantai atas. Biar lebih cepat, nggak usah pakai lift ke dalamnya. Luar daerah yang mana? Ada lagi nggak? Majalengka, Bu. Majalengka. Ada Aceh, Bu. Ada Aceh, alhamdulillah. Kok bisa tertarik masuk ke UM Bandung? Katanya punya saudara di Bandung. Oh, punya saudara di Bandung. Bentar ya guys, tungguin. Mor.
Share screen dulu. Ada chat. Siapa nih yang ngechat? Oh, mau antar ibu ke Cikarang ya tadi. Azam. Udah ke-share belum? Sudah, Bu. Ini on-site virtual visit to Mars ya. Tadi kan kita bahas operation. Jadi ini penelitinya. Tadi real time ya, dia permukaan Marsnya itu sesuai dengan yang ada di sana. Nah, tadi kita lihat ada peneliti ya, banyak penelitinya kan lebih dari satu. Are you ready for the data revolution? Do you have the skills needed to stay ahead? More people than ever are learning data science. Isn't it time you Lebih dari satu berkunjung ke Mars ya, seolah-olah ada di Mars. Penelitinya 3 atau 4 itu ya, bisa saling melihat ya, melihat avatar satu sama lain. Nah, berdasarkan dengan mekanisme compression tadi ada koordinasi fisik ya, terus shareable, teknologi, interface-nya yang sama. Sekarang kita lihat menurut mekanisme compression. Ada visit to Mars tadi, walaupun sekilas. Ada koordinasi fisik ya. Peneliti melakukan aktivitas fisik yang direpresentasikan oleh sebuah avatar di ruang simulasi. Lalu ada awareness-nya di sini. Peneliti melihat avatar peneliti lain, ya kan? Tahu siapa yang hadir dan dapat berinteraksi dengan mereka. Lalu ada shareable. Semua peneliti yang hadir dalam simulasi berhadapan dengan interface yang sama. Nah, teman-teman mahasiswa sekalian, dari konsep ini kita dapat mempelajari ya bahwa real time adalah kunci untuk memungkinkan compression ya. Real time dalam suatu teknologi, dan kemampuan compression ini yang baik ya tentunya dapat memudahkan kolaborasi pengguna dalam memanfaatkannya ya enggak. Nah, real time adalah kunci untuk memungkinkan compression dalam suatu teknologi. Kemampuan compression yang baik dapat mempermudah kolaborasi antar pengguna. Tadi kita sudah lihat ya berbagai macam teknologi berkomunikasi, berinteraksi, tapi pastinya ada kekurangannya ya di samping kelebihannya. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu ingin kalian berdiskusi tentang kekurangan dan kelebihan ya. Sekarang kan memang udah eranya gampang banget ya ini komunikasi, tapi pasti ada kekurangannya gitu ya.
Misalnya kita berkomunikasi dalam aplikasi seperti ini gitu ya. Nah, coba deh tuh diskusikan. Tapi karena kita ini pemaparannya selesainya jam segini, mungkin kembali lagi ke room-nya. Pada nggak mau pakai breakout room ya, berarti balik lagi di Zoom-nya jam 11 lewat 10 atau 15 ya, cukup ya. Bisa dipahami tugasnya tentang kelebihan dan kekurangan ya. Kelebihan dan kekurangan dari perkembangan teknologi dalam membantu proses interaksi sosial. Jadi didiskusikan perubahan apa saja sih yang terjadi gitu karena kehadiran teknologi ini gitu ya dalam interaksi sosial manusia. Nanti Ibu tulis lagi deh ya di chat ya, di WA ya, biar nggak lupa apa tugas yang harus didiskusikannya. Lalu sebutkan satu aplikasi yang pernah atau sedang kalian gunakan hingga saat ini. Pilih satu saja ya, yang paling berkesan dan jelaskan pengalaman masing-masing saat menggunakannya. Baik pengalaman itu karena kemudahan atau karena kesulitan penggunaan. Bisa dipahami? Bisa, Ibu Bu. nanti Bisa, Bu. ulang pertanyaan atau topik diskusinya di chat ya, di WA, lalu kalian bisa leave dari Zoom meeting ini dan kembali lagi jam 11 lebih 10 ya, atau paling telat jam 11 lebih 15. Nanti dipilih beberapa kelompok yang akan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Nanti setiap orang setor hasil diskusinya per individu, tapi ya di Google Classroom ditulisin nama-nama kelompoknya, walaupun sama gitu hasil diskusinya. Karena satu kelompok, tapi tetap submit di GCR. Mungkin yang Ibu juga belum dibikin slotnya, yang Bu Firas mungkin juga belum, di-keep dulu sampai nanti ada slotnya di GCR. Bisa dipahami? Ibu sekarang mau Bisa, Bu. chat WA ya di grup IFD, nanti dari IFD kasihin ke IFB ya. Oke, sampai ketemu Baik, Bu. jam 11 lebih 10 ya. Baik, Bu. Iya, Bu. Oke. Ini Zoom-nya nggak dimatiin sama Ibu juga.
Oke, nanti ada beberapa kelompok yang Ibu pilih ya secara acak. Hasilnya bisa kalian presentasikan dalam bentuk tulisan ya, Word-nya, misalnya share screen di sini atau dalam langsung lisan ya. Pilih aja. Lalu dokumentasinya dalam bentuk PDF dan Word itu tetap dikumpulkan masing-masing di Google Class ya. Beberapa yang masih join di Zoom, sudah selesai belum diskusinya? Belum, Bu. Belum? 11.15 ya? Oke, sudah jam 11.15, ajak teman-temannya masuk lagi ke room ya.
Oke, kelompok yang tampil yang pertama. Kelompoknya Akbar ada Akbar Ghazali. Yang satu kelompok sama Akbar Ghazali. Kalau nggak ada yang sekelompok sama, atau ada orangnya nih, Endah Nurhayati. Ada nggak? Kalau nggak ada juga yang mau menyodorkan diri untuk menampilkan hasil diskusinya bersama teman-temannya tadi. Mau dari kelas B, mau dari kelas D. Boleh. Kelompoknya Idan, Elda, kelas D. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, silakan. Mau share screen atau lisan aja? Siapa saja kelompoknya, Elda? Ada Husna, Idan, Gia. Empat orang. Oke, silahkan disiapkan kalau udah siap langsung presentasi ya. Sambil nunggu kelompoknya Elda siap, siapa lagi yang mau presentasi? Tadi kelas D, kelas B-nya kelompoknya Malik ada? Kenapa, Bu? Nanti presentasi habis kelompoknya Elda ya. Presentasi yang mana, Bu? Yang kekurangan atau kelebihan? Ya, semuanya kekurangan, kelebihan, dan satu aplikasi yang berkesan. Oh, ya. Sip. Gimana kelompoknya Elda, udah siap?
Halo? Iya. Ya, udah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita ada Idan Zainuddin, ada Husna, Elda Oktaviani, sama Gania akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kelebihan dan kekurangan dari perkembangan teknologi terhadap interaksi sosial. Pertama, kami akan menyampaikan hasil diskusi tentang kelebihannya dulu oleh Uhti Elda. Dipersilakan. Terima kasih Husna. Kelebihan perkembangan teknologi yang pertama, memudahkan pencarian informasi. Yang kedua, efisiensi dalam penggunaan. Ketiga, mempermudah dalam proses pembelajaran. Keempat, mempermudah dalam proses transaksi keuangan. Kelima, mengefektifkan waktu. Dan keenam, dari transaksi bisa menjadi yang keenam, dari interaksi bisa menjadi transaksi. Kekurangannya bisa dijelaskan oleh Saudara Gia. Silahkan. Terima kasih kepada Elda. Selanjutnya, kami akan menyampaikan hasil diskusi tentang kekurangan perkembangan teknologi yang akan disampaikan oleh Saudara Gia. Kepadanya dipersilakan. Baik, kekurangan perkembangan teknologi yang pertama mempengaruhi kesehatan mental dan fisik. Yang kedua, munculnya sikap antisosial di kehidupan nyata. Yang ketiga, memperparah kesenjangan sosial. Yang keempat, terkikisnya budaya tradisional. Dan yang kelima, sering terjadi atau maraknya cybercrime. Baik, selanjutnya kami akan menyampaikan hasil diskusi tentang aplikasi yang kami gunakan. Akan disampaikan oleh Idan. Oke, kami di sini berempat menyimpulkan bahwa aplikasi yang paling berkesan untuk kami yaitu aplikasi WhatsApp. Kenapa? Karena WhatsApp itu fleksibel, mudah digunakan, user interface-nya sangat nyaman. Apalagi sekarang dengan zamannya teknologi, aplikasi perpesanan itu sudah sangat penting. Apalagi kita sering mengerjakan tugas berbarengan menggunakan grup via WhatsApp. Dan mungkin semua orang juga berkesan menggunakan WhatsApp karena di sana kita mendapat banyak experience, terutama untuk bersosialisasi dengan orang lain. Contohnya ketika bersosialisasi dengan teman, dengan pacar kalau punya ya, dengan orang tua. Jadi aplikasi ini sangat berkesan dan paling berguna menurut saya. Oke, mungkin dari teman saya ada yang berpendapat lagi. Silakan. Ada lagi? Kalau tidak ada yang mau menanggapi? Kelompoknya Elda cukup sampai sini pemaparannya? Iya, Bu. Atau ada yang mau ditambahkan?
Kalau Elga ada yang ada yang mau mau, tambahin? Gia, Idan. Ibu, iya. mohon maaf nggak bisa share screen. Oh, nggak bisa share screen. Iya, karena laptopnya mati. Oh, kirain Lagi mati lampu. tuh sama ibu di pengaturannya nggak bisa share screen. Ya, Enggak, ada Bu. yang mau ditanggapi nggak? Ya, bagus ya tadi presentasinya. Katanya ada kekurangan, ada kelebihan. Kekurangannya memudahkan ya, kebanyakan ya. Memudahkan transaksi ya, keuangan dari interaksi nanti jadi transaksi gitu ya tadi kalau kita dengar. Tapi kekurangannya ada salah satunya kan mempengaruhi kesehatan mental ya. Betul. Iya, Apalagi betul. kalau ini apa ke Head comment. WhatsApp Comment. nggak dibales-bales ya. Mau WhatsApp ke dosen, mau WhatsApp ke temen atau ke gebetan misalnya, itu mempengaruhi kesehatan mental. Ya kan Betul, Bu. jadinya kepikiran terus gitu, Bu. Terus ada cybercrime juga tadi ya dibahas sama terkikisnya rasa apa ya kalau misalnya di online tuh yang tidak kita dapat dari misalnya tatap muka langsung gitu ya. Ya, Kepercayaan. interaksi fisik, Bu. Aplikasi, Lalu tadi aplikasinya ada WhatsApp, katanya fleksibel, mudah, nyaman. Siapa sih sekarang ya jarang ya nggak punya WA gitu ya. Mau HP-nya HP kentang, HP potato. Pasti ya insya Allah ada WhatsApp-nya gitu ya. Sekarang sih nggak bisa. Dulu pernah zaman SMS, kelas berapa tuh kalian? Masih zaman-zaman SMP. Nah, SD, Bu. SD, Bu. pernah rasain nggak sebagian teks hilang? Sebagian teks hilang. Pernah, Bu. Kalau Bu. Saya kelas 2 SMP. harus ngirim berapa halaman ya lama gitu. Ketimbang Lama, Bu, kita ngetiknya ngirim juga. 1 halaman. Ngetiknya lama. Oh, nggak tahu kalau Singkatan. misalnya itu di read ya atau enggak ya. Kita cuma tahu kalau SMS kita nyampe misalnya atau terkirim, tapi kita nggak tahu itu dibaca atau enggak. Yang penting dibalas. Nah, ada lagi nggak yang mau nanggepin? Misalnya nggak setuju tadi masa sih mempengaruhi kesehatan mental atau nggak setuju kalau misalnya kekurangannya itu berpengaruh terhadap kesehatan misalnya. Ada yang mau menanggapi? Sebelumnya pada Ibu dan teman-teman mohon maaf sekali, mohon maaf yang sebesar-besarnya nggak bisa share screen karena ada kendala. Ya nggak apa-apa. Semoga laptopnya bisa bagus lagi. Amin. Amin. Aset anak IF. Karena presentasi itu nggak harus dilihat gitu, Bu. Jadi ada yang kurang gitu, Bu. Iya. Maaf banget. Karena kan kita lebih mudah menyerap informasi kalau misalnya ada yang dilihat ya, ada yang didengar ya. Jika ada kombinasinya kan kita lebih tinggi penyerapan informasi kita gitu. Ketika kita ngehulang sebentar nggak kedengeran tadi misalnya kelewat Idan ngomong apa, kalau misalnya ada tulisannya kan kebaca ya. Dan kita bisa lebih mudah mencerna gitu ya. Jadi berhubungan dengan interaksi sosial ya, Bu, ini? Iya dong. Oke, ada nggak ini di bawah tekanan nggak sih kalau misalnya nanya? Enggak, Bu, silakan. Cuma ini aja, Bu, ada yang kurang. Kok pada nggak nanya nih? Biasalah. Karena secara umum Bu hampir sama sih semuanya. Kayaknya Hampir ya. sama ya. Oke. Satu rasa, satu hati nih. Meskipun bukan kembar siam. Nah, sekarang lanjut One aja for ya. all for one. Lanjut ke kelompoknya Malik. Gimana kelompok Malik? Udah siap? Insya Allah siap, Bu.
Sip. Oke, kalau sudah siap, silahkan bisa dipresentasikan mau share screen atau cara lisan ya. Mangga. Ya, share screen-nya dari Sativa, Bu. Oke. Assalamualaikum Sudah ada, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan bersama teman-teman saya dengan Sativa, Sahilia, dan Lutfi. Kelebihannya akan dibacakan oleh Lutfi. Jadi kelebihan dalam perkembangan teknologi dalam interaksi sosial itu ada 3 menurut kelompok saya. Yang pertama ada memudahkan untuk berkomunikasi atau berinteraksi dimanapun dan kapan saja. Jadi kalau dulu berinteraksi sosial harus bertemu secara tatap muka, tapi sekarang dimudahkan dengan adanya teknologi, tidak harus dalam bertatap muka saja untuk menjalankan interaksi sosial. Yang kedua ada mempercepat penyebaran informasi secara luas. Maksud dari mempercepat penyebaran informasi secara luas adalah ketika kita menyebarkan informasi itu akan tersebar dari satu orang ke orang lain dan ke orang lainnya, maka informasi akan tersebar secara ke kalangan banyak. Terus yang ketiga ada memudahkan mendapatkan akses informasi karena terdistribusi secara cepat. Jadi nomor 2 sama nomor 3 itu berhubungan. Jadi kalau informasi yang sudah tersebar secara luas, kita dapat mengaksesnya dengan mudah karena sudah ada udah gitu aja. Terima kasih untuk Lutfi. Selanjutnya, kekurangannya akan dibacakan oleh Salihia. Untuk kekurangannya, kita juga ada 3. Yang pertama itu menjadikan orang tidak saling memahami perasaan orang lain. Itu pasti kalau dalam percakapan lewat pesan gitu, kita tuh jadi susah memahami perasaannya gitu. Terus yang kedua, berbeda makna ketika berbicara atau berinteraksi lewat pesan saja dengan secara langsung itu berbeda. Dan yang ketiga itu, semakin mudahnya akses berita, semakin mudah juga berita hoax menyebar. Kadang suka berita-berita kayak gitu tuh suka disalahgunakan juga kan. Sudah sih segitu aja. Terima kasih untuk Salihia. Udah gitu buat perubahannya saya sendiri yang akan membacakannya. Untuk perubahan berkomunikasi secara jarak jauh, baik itu lewat media daring, messenger ataupun video call. Saat ini sudah banyak orang yang bisa berkomunikasi tanpa harus bertatap muka dan juga sering secara berjauhan. Mudahnya akses untuk berbicara antara individu dengan individu yang lain ataupun kelompok dengan kelompok, menjadikan semakin cepat informasi berita menyebar. Oleh sebab itu sangat terbantu dalam bidang komunikasi. Untuk perubahannya segitu saja. Udah gitu aplikasi yang sudah didiskusikan oleh kelompok kita akan dibacakan oleh Sativa. Untuk aplikasi yang kami diskusikan yaitu adalah aplikasi YouTube. Untuk kemudahannya itu bisa memberikan layanan gratis, seperti bisa mengaksesnya tanpa membayarnya. Lalu yang kedua, bisa mendownload atau mengunduh beberapa video tertentu. Yang ketiga, bisa mengakses dan berbagai informasi. Misalkan kita mau cari
YouTube yang menghibur atau tentang politik dan lain-lain. Yang keempat, mengakses video streaming atau video secara langsung. Sudah. Sudah, Bu. Untuk teman-teman, ada yang mau nanya atau membenarkan? Enggak? Mau nanya boleh? Iya, boleh. Nama saya Muhammad Rifan Isawan dari kelas B. Mau nanya, itu YouTube Premium itu untuk apa? Apakah perlu YouTube Premium? Gimana? Apakah fitur YouTube Premium diperlukan? Oh, kalau buat pribadi mah bebas ya, mau pakai juga boleh, mau enggak juga boleh. Karena kelebihan dari YouTube Premium akan bebas dari iklan, udah gitu bisa download dengan HD-nya yang lebih tinggi daripada yang biasa. Mungkin segitu aja kali ya, yang aku tahu. Bisa ada yang mau nambahin lagi, mah enggak? Oke, makasih. Sepertinya nggak ada yang ditanyain. Oke, terima kasih ya kelompoknya Malik. Ada lagi nggak tanggapan atau sanggahan? Tadi katanya memudahkan berkomunikasi ya, tapi seperti dua sisi mata uang di sini, penyebaran informasi cepat, tapi kalau misalnya hoax ya, cepat juga nyebarnya. Apalagi di grup ini, grup keluarga misalnya ya, di grup WhatsApp ya, langsung jadi gempar gitu ya. Padahal belum tentu itu terjadi ya. Oke, ada lagi? Tadi aplikasinya YouTube Premium. Tergantung preferensi kita ya. Pakai mau enggak, namanya juga premium ya. Pasti ada layanan atau fitur yang berbeda di situ. Sepremium apa, sepertamax apa, sepertalite apa, itu tergantung ya. Iklannya nggak ada, ya kan? Daripada kita lagi asik-asik nonton misalnya, ada iklan. Nggak mau ada iklannya. Dia upgrade jadi yang premium. Lebih eksklusif ya, pasti. Oke, bagaimana nih? Ada tambahan atau ada pertanyaan? Terima kasih ya kelompoknya Elda dan kelompoknya Malik tadi atas sharing-nya, hasil diskusinya. Yang lain juga tetap kalau belum selesai dirapihkan lagi dokumennya, di-keep dulu sebelum ada slotnya di GCR. Jadi hari ini yang kita bahas itu interaksi sosial ya. Apa yang bisa kalian dapat dari pertemuan hari ini? Mungkin sepatah dua patah. Ini siapa sih Pak RT-nya sih? Kelas B sama kelas D? Udah, Bu. Astagfirullah. Coba kesimpulan apa yang kita dapat dari pembelajaran hari ini sebagai desainer, nantinya ya, mendesain sebuah aplikasi. Nggak ada kesempatan lagi buat presentasi ya, Bu? Udah cukup 2 aja. Oh iya. Atau kita masih ada waktu 5 menit ya sebenarnya. Mau menambahkan kelompoknya mungkin tidak presentasi secara utuh, tapi menambahkan yang tadi tidak disebutkan oleh kelompok lainnya gitu. Atau saya nih ada yang berbeda nih antara kekurangan dan kelemahannya dari sudut pandang kelompok kami misalnya. Silahkan. Ini Bu mau menambahkan sih mengenai yang kelompok yang pertama tadi presentase. Iya, Adam.
mengenai itu ya cybercrime ya. Mungkin Ini ada cybercrime. ya tadi kan menjelaskannya ya terhadap hoax ya, berita-berita palsu semacam itu ya. Untuk dari kelompok saya sendiri mau menambahkan bahwa cybercrime-nya itu pun bisa terjadi seperti kan kayak kita WA ya tadi ya. WA sendiri kan kita memasuki nomor ponsel kita. Nomor ponsel kita itu kan banyak terkait dengan beberapa akun juga seperti email, Facebook, ataupun ada web yang kita nggak tahu tuh keamanannya gimana, tapi kita masukin juga tuh kan. Ntar itu bisa ke WA juga ntar jadinya. Jadi informasi pribadi kita tuh tidak aman lah. Kurang aman. Bukan tidak aman. Sepertinya begitu, Bu. Iya, terima kasih Adam dan kelompoknya ya, wakil dari kelompoknya yang menambahkan tadi ya. Ya, betul sekali. Jadi ini perlukan awareness ya dari usernya sendiri ya. Bahkan kadang kan nomor WA tuh kita nggak pakai tuh nomor WA yang ini. Ternyata begitu dilihat ada yang pakai ya kan. Sementara misalnya kerabat kita tahu itu nomor WA kita, tapi udah dipakai dan entah gimana itu nomor masih tetap di jual beliin gitu ya. Padahal nomor WA-nya itu nomor WA kita yang dulu gitu. Karena saya juga punya pengalaman ini kakak saya udah nggak pakai nomor yang itu, tapi sekarang foto profilnya udah beda. Sedangkan orang yang nggak tahu kan, taunya itu dia gitu ya. Bagaimana kalau misalnya punya hutang misalnya ya, itu kan banyak terjadi tuh. Kita nggak tahu apa-apa, pakai nomor WA yang baru, disangka kita itu nomornya Grace, belum ada yang punya, lalu kita dihubungi bertubi-tubi karena itu sebelumnya penggunanya bermasalah, kan bukan salah kita ya, itu ya. Atau kebalikannya, kita punya nomor WA yang lama, sedangkan yang baru dipakai oleh orang yang tidak bertanggung jawab misalnya. Jadi untuk pengamanan, makanya ada 2 verifikasi ya di situ. Kita pakai PIN-nya lagi ya. Belum lagi kalau misalnya disalahgunakan, dihack, kita mau pemulihan ya itu ya, bahkan kontak ke desk WA-nya sendiri, ke CS-nya sendiri itu kan diperlukan verifikasi yang lama ya, berlapis-lapis karena mereka juga ini beneran nggak ya yang punyanya gitu. Padahal kita nih yang punyanya nomornya gitu kan, tapi nunggu verifikasi yang baru gitu ya, harus berapa jam dulu tuh kalau misalnya kita masukin berulang-ulang PIN salah. Punya kita, PIN-nya udah diganti sama orang yang nggak bertanggung jawab. Kita komplain kan. Mau dapetin baru lagi itu harus nunggu sekitar misalnya 24 jam atau 5 jam, itu juga dengan mengirim pesan tertentu gitu ya. Padahal ibaratnya saya yang punya rumahnya sendiri, kok saya nggak bisa masuk ke dalam rumah gitu. Yang di dalam rumahnya malah si pencuri. Nah, jadi tetap karena misalnya itu pribadi ya, akses pribadi, kita harus bisa sedapat mungkin menjaga privasi kita dari segi keamanannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Apalagi jika Ibu boleh biasa, nambahin nggak? Jadi kalau dalam perkembangan teknologi ini kan semakin maju informasi itu ya semakin cepat dapat. Nah terkadang kemajuan informasi ini suka disalahgunakan dengan banyaknya berita-berita palsu atau yang disebut dengan hoax. Nah itu sebenarnya sebuah kejahatan yang tidak bisa dihiraukan gitu. Soalnya berita yang palsu itu bisa berbahaya. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan, Ibu. Iya, apalagi user penggunanya kan dari berbagai kalangan ya. Bahkan ada yang sudah berumur ya, nggak tahu. Jadi disangkanya itu
Benar, gimana coba kalau misalnya ada hoax tentang kesehatan, makan bambu misalnya ya. Iya. Bambunya tuh bukan rebung lagi, bambunya. Diapain lah ya, direndam dulu misalnya di larutan apa yang membahayakan tubuh ya, bilangnya Iya. berkhasiat untuk menghilangkan sakit kepala, malah menghilangkan nyawa ya. Iya, itu dia. Sedangkan mau kita cek, berita itu belum ada di ini database kumpulan berita hoax gitu, karena saking barunya misalnya hoax-nya. Jadi saran saya sih kalau misalnya berselancar di media sosial itu kita harus teliti, kita harus lihat dulu informasi. Iya, dan tidak asal forward ya, karena Ya, dan tidak asal forward. Dan jangan disalahgunakan juga, Bu ya. Itu Iya, dia. jangan disalahgunakan. Soalnya saya juga pernah melihat salah satu ya siaran gitu, Bu ya. Iya. Di National Geographic itu kalau misalkan ya kita ngomong kayak masalah kemarin yang lagi viral tentang pemboman gitu ya. Nah, kalau di National Geographic itu ada salah satu yang dimanfaatkan sama ya satu kelompok, yaitu drone. Jadi dia tuh ada kejadiannya di Jepang, dia tuh ngirim drone yang ada radioaktifnya ke salah satu apa sebutannya kalau pemerintahan Jepang, menteri Jepang lah mungkin ya. Dan ya itu kan aturannya jadinya sebenarnya kan informasi yang sangat berguna tuh, drone tuh bisa buat apa aja. Cuma gara-gara ada berita tersebut, mungkin untuk beberapa orang bisa disalahgunakan juga untuk meniru juga kan, Bu? Iya. Banyak versinya jadinya. Iya, begitu ibarat pisau ya. Pisau bisa kita gunakan bermanfaat, kan nggak? Bisa masak, bisa potong-potong daging. Tapi kalau di tangan yang salah kan bisa merusak gitu. Oke, tidak terasa ya, tidak terasa waktu sudah menunjukkan. Terasa Bu, bilangnya gitu. Buat saya sih enggak ya, karena mengajar itu seneng aja gitu, ngobrol gitu seneng. Sharing kayak gini gitu 2 arah, nggak cuman ngejelasin 1 arah. Sudah mendekati pukul 12 ya. Jadi kesimpulan yang bisa kita tarik dari pertemuan hari ini, kita mau bikin sebuah aplikasi yang tentunya interaktif. Ya kalau begitu kita harus tahu ya tadi ya mekanisme interaksi sosial seperti apa, agar kita tahu dan bisa menyelami keinginan user yang kita sendiri juga kan berpengalaman sebagai pengguna ya. Aduh, aku nggak sukanya ini nih kalau aplikasi ini tuh seperti ini. Nah, itu jadikan pembelajaran. Jadikan sebuah analisis nanti saya kalau bikin aplikasi nggak kayak gini, susah kalau kayak gini tuh gitu. Aku nggak bisa diginiin. Nah, itu kan bisa dijadikan sebuah masukan dari diri sendiri ya. Juga kita harus juga melihat kita kan mau bikin aplikasi buat manusia ya. Jadi kita harus tahu, oh iya manusia itu cara berinteraksinya seperti ini gitu ya. Mereka itu kalau misalnya berkomunikasi tadi ada aturan-aturannya ya. Seperti ini. Lalu kita bisa buat sebuah teknologi seperti tadi ya, ada telepresence ya, ada co-presence ya, VR, pakai sensor misalnya kan. Asik gitu, ada pengalaman tersendiri. Nah, kiranya bisa menjadi sebuah pemikiran ya, teman-teman menjadi insight yang baru. Oh iya ya, ada aplikasi yang mungkin belum ada sekarang, tapi teman-teman udah punya idenya. Wah asik nih kalau misalnya nih virtual, ketemu sama siapa gitu ya. Tadi kan ada hologram ya, hologram 3D gitu. Ada avatar, dan lain sebagainya. Nah, semoga pertemuan hari ini dapat bermanfaat. Ya, jika ada yang masih mau ditanyakan tapi tidak sempat kita bahas di forum ini, bisa ditanyakan di grup atau di Learning Management System. Sampai di sini dulu, kita tutup kuliah kita hari ini dengan membaca bersama hamdalah, istighfar, dan doa akhir majelis.
Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih juga untuk kelas B ya, juga kelas D yang sudah berpartisipasi. Semoga ini semua dapat menjadi pahala juga ya buat kita bersama. Oke. Sampai di sini Amin. dulu. Terima kasih ya semuanya. Ya, Wassalamualaikum Sama-sama, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ya, Paket. sama-sama.